Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tentang 40 hadis seputar tauhid ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuburkan tauhid pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, ketegaran kepada kita semuanya untuk hidup di bawah naungan tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hadis yang ke-15. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik, ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular. Yang dimaksud tidak ada penyakit menular di sini, yakni menular dengan sendirinya. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berkeyakinan bahwasanya penyakit itu menular dengan sendirinya, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan keyakinan jahiliyah tersebut. Kata Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua penyakit dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menular pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan terjadi, maka tidak akan terjadi. Ya. Namun bukan berarti kemudian tidak ada penyakit menular secara mutlak. Ya, ada penyakit menular sebagaimana disampaikan oleh para ahli dokter, tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwasanya ada sebagian penyakit itu menular. Dan Nabi SAW sendiri dalam banyak hadisnya juga menganjurkan kepada kita untuk menghindari beberapa penyakit yang menular. Kata Nabi dalam hadis, firra minal majdumi firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Demikian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yuradu mumridun ala musih, janganlah hewan yang sakit dicampur dengan hewan yang sehat. Jangan dicampur karena akan menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Namun yang dibatalkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah menular dengan sendirinya tanpa kaitan takdir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat mayoritas ulama
seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah, Imam Ibnu Rajab, dan ulama-ulama yang lainnya. Bukan berarti meniadakan penyakit menular secara mutlak. Penyakit menular itu ada. Yang ditiadakan oleh Nabi adalah menular dengan sendirinya. Kemudian wala tiarata, dan tidak ada tiarah. Tiarah adalah merasa sial, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Merasa sial karena melihat hewan, seperti melihat gagak tandanya ada kematian, melihat ular tandanya sial, ya misalkan, atau merasa sial dengan angka seperti angka 13, merasa sial dengan bulan seperti bulan Syura, ya, merasa sial dengan dengan tempat dan sebagainya. Semua ini adalah dilarang. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, merasa sial, tiarah itu adalah kesyirikan, menodai tauhid seorang hamba. Ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwasanya ya hal itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, maka itu syirik besar. Tapi jika dia meyakini ya bahwasanya penyakit menular itu ya apabila dia meyakini bahwasanya ya itu hanyalah sebab, ya, tetapi yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik kecil. Jadi tiarah bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung kepada keyakinannya. Ya. Jadi tidak boleh kita meyakini ya tiarah, merasa sial dengan angka, merasa sial dengan bulan. Ya, harusnya kita bertawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan, ya, menyerahkan segenap upaya dan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini Nabi mengatakan wa yujibunil fa'al, dan menyenangkanku adalah al-fa'al. Apa itu al-fa'al? Kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Maksudnya optimisme. Ya, ketika seorang misalkan ya ketika safar ya bertemu dengan orang namanya Selamat misalkan, ya udah. Ya, kita optimis saja. Insyaallah ini adalah tanda keselamatan bagi kita. Ya, tidak mengapa. Seperti itu bukan termasuk bagian dari tiarah selama dia tidak menyengaja. Ya, jadi fa'al itu bukan sesuatu yang disengaja, tapi dia secara kebetulan. Kemudian dia optimis daripada merasa sial, daripada hidup dalam kegundahan, kesedihan, ya, yang itu hanya membuat dia sumpek, stres. Tetapi ya hendaknya bagi seorang hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-16, an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala. Dari Imran bin Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang merasa sial, au takahhana au tukuhina lahu, atau ya dia ya meramal, ya meramal atau dukun, ya mengaku tahu ilmu gaib, au sahara au suhira lahu, atau dia melakukan sihir, ya melakukan sihir. Sihir yaitu jampi-jampi, ya, yang bertujuan untuk memadaratkan orang yang disihir. Waman aqada uqdatan, atau yang memiliki
ikatan-ikatan, ya, buhul-buhul. Wa man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan faedah kepada kita, ya, larangan dari tiarah, ya, merasa sial dengan karena melihat angka, ya, merasa sial karena melihat hewan, merasa sial dengan bulan. Semua ini, ya, bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang melakukan perdukunan, mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, ya, tahun 2002 nanti akan terjadi begini dan begini. Nah, ini bukan dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena masalah gaib, ya, adalah privasi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian juga dalam surat Al-Jin, Allah mengatakan, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara gaib. Ya, Allah tidak mengabarkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun, ya, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Rasul, terkadang diberitahu. Adapun tanpa, ya, kalau bukan Rasul, maka itu adalah pendusta. Oleh karenanya, ya, tidak boleh bagi kita mendatangi para dukun, para peramal yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW tegas dalam hadis yang mulia ini, siapa yang mendatangi para dukun baik secara langsung maupun bertanya secara online, ya, seperti pada zaman kita sekarang, ya, mungkin dengan nelpon, WA, ya, atau konsultasi di websitenya, semua ini adalah tidak diperkenankan. Ya, kalau dia membenarkan berarti dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kufur dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik. Bahkan ma'asyiral muslimin, seandainya kita mendatangi para dukun dan kita tidak membenarkan, itu pun dilarang. Karena ini bisa menjadi dzari'ah, sarana. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang mendatangi, ya, para peramal, ya, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, dia nggak benarkan ini, dia bertanya saja, maka, ya, tidak akan diterima darinya salat 40 hari. Tidak diterima darinya. Maksudnya tidak diterima bukan berarti salatnya tidak sah. Ya, dia sholatnya sah, tapi tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya tidak boleh bagi kita untuk percaya kepada dukun-dukun, para peramal-peramal yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Ya, ini nggak boleh bagi kita untuk mempercayainya. Atau seperti dulu ada yang prediksi-prediksi kiamat, atau di TV kadang-kadang banyak yang meramal-ramal, ya, tahun 2022 ini akan terjadi begini dan begitu. Nggak boleh bagi kita mempercayai hal-hal tersebut. Ya, itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk juga, ya, meramal lewat garis di telapak tangan, atau meramal, ya, ramalan-ramalan seperti
yang ada di koran misalkan, ya, yang lahirnya tahun ini, tahun itu, ya, akan begini nasibnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Demikian juga, ya, di dalam hadis ini juga adalah sihir itu bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ilmu sihir, yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari ilmu sihir yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan itu madarat bagi mereka. Ya, ilmu sihir untuk pelet misalkan, atau santet, atau ya ilmu-ilmu hitam lainnya, ya, maka ini adalah tidak diperkenankan karena sihir tidak lepas dari bantuan setan, ya, bantuan setan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk, ya, membentengi dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan tauhid yang kuat, agar tidak tertipu dengan sihir-sihir, dan perbanyak doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata bagi kita, ya. Senjata bagi kita agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari, ya, sihir, ya. Mungkin saja ada sebagian orang itu, ya, mungkin hasad, tidak suka, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan sihir. Maka kita harus jihad melawan perdukunan, melawan sihir ini. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan ilmu. Kita sebarkan ilmu, ya, sebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya, sebarkan kitab-kitab yang bermanfaat, bagikan secara gratis artikel-artikel yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat, agar umat ini tercerahkan, ya, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dakwah yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mari kita bersama-sama berkontribusi, ya, berkontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk menebar kebaikan, ya, yang punya keahlian di bidang media sosial, ya, televisi, ya, seperti ini, manfaatkan untuk menyebarkan dakwah kebenaran. Siapa tahu dengan kita menyebarkan dakwah tauhid seperti ini, ada sebagian saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat, ya, bersemangat menuntut ilmu, bersemangat menyebarkan ilmu, sehingga, ya, umat tercerahkan dengan dakwah tauhid dan terhindar dari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang ke-17, an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala, dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwasanya beliau mengatakan, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami, ya, yakni mengimami di Hudaybiyah, ala isri sama'in kanat minal lail, setelah turun hujan di malam harinya. Jadi salat subuh setelah sebelumnya malamnya itu turun hujan. Falamman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salat subuh salam, aqbala 'alan nas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadap manusia untuk memberikan ceramah, khutbah, pesan. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ya, Rasulullah melontarkan sebuah pertanyaan untuk memancing perhatian para sahabat. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, karena para sahabat tidak berfatwa tanpa ilmu. Kalau mereka nggak tahu, ya nggak tahu.
Qala, beliau mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ya, di antara hambaku ini ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Di pagi ini, setelah turunnya hujan ini, ada di kalangan hambaku itu yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun yang mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, maka dia beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza, adapun orang yang mengatakan bahwasanya kita diberi hujan ini karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka orang tersebut kafir kepadaku, ya, kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang menurunkan hujan itu hanyalah Allah, bukan bintang, bukan langit, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami yang menurunkan dari langit air yang suci. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita pertama bahwasanya ilmu perbintangan, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu taksir, meyakini bahwasanya bintang itu berpengaruh, ya, pada makhluk-makhluk yang lain, ya, dialah yang berpengaruh dengan turunnya hujan atau kejadian, ya, wabah, bencana dan sebagainya, maka ini adalah, ya, kesyirikan dan kekufuran, haram. Yang kedua, kalau seorang mempelajari ilmu perbintangan itu tujuannya adalah untuk, ya, mengetahui arah kiblat, mengetahui, ya, arah apa namanya, ya, arah untuk sebagai perjalanan, ya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa, seperti untuk mengetahui waktu sholat dan sebagainya. Jadi mempelajari ilmu perbintangan itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia mempelajarinya, meyakini bahwasanya bintang itu berpengaruh pada kejadian-kejadian dan peristiwa, maka ini kesyirikan. Tapi kalau dia mempelajarinya tidak ada keyakinan tersebut, ya, dan tujuan dia mempelajarinya adalah untuk, ya, mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui, ya, apa namanya, arah kiblat dan sebagainya, maka, ya, ini hukumnya boleh. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya, hendaknya bagi kita untuk bersyukur ketika Allah menurunkan hujan kepada kita, karena hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi kita untuk menyandarkannya kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillah, kita diberi hujan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang yang lagi viral juga, ya, yang meyakini, yang mengatakan hujan langit turunkanlah hujan. Maka ini adalah termasuk, ya, kesyirikan. Kalau dia meyakini bahwasanya langitlah yang menurunkan hujan, maka ini syirik besar, ya. Tetapi, ya, jika dia tidak memiliki keyakinan tersebut, maka ini adalah syirik kecil, ya. Maka kita harus berhati-hati dalam ucapan kita, ya. Tidak boleh mengatakan bahwa langit turunkanlah hujan, tidak boleh, ya, tidak diperkenankan. Taib, yang terakhir, hadis yang ke-18, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i anis syirki. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak butuh kepada kesyirikan. Ya, tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ya, tidak membutuhkan saingan-saingan, tidak membutuhkan tandingan-tandingan, tidak butuh. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan ya dalam amal ibadah tersebut bersamaku, ya, dengan selainku, maksudnya selain dia beribadah untuk Allah, dia juga beribadah untuk selain Allah SWT, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita kewajiban agar kita beribadah itu ikhlas lillahi jalla wa'ala, memurnikan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Namun di sini ada satu hal yang penting ya diperhatikan, bahwasanya ketika seorang itu beribadah kemudian mengharapkan surga ya dan takut dari neraka, ini bukan berarti kemudian dia tidak ikhlas, tidak. Ya. Nabi SAW di antara doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung, aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Ya. Ya, jadi tatkala seorang berdoa meminta surga, minta perlindungan dari neraka, sama sekali itu bukan berarti menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Ya. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya, larangan dari riya, yaitu beribadah untuk mendapatkan sanjungan, pujian dari orang. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul ashar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Riya, yaitu seorang beribadah untuk mendapatkan sanjungan, ya, pujian dari orang lain. Ya, kalau dia haji supaya dipanggil Pak Haji, kalau dia bersedekah supaya dipanggil dermawan, kalau dia membaca Al-Quran supaya dipanggil ya qari dan lain sebagainya. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul ya mengikhlaskan niat ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini berat. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan ya ma jahadtu nafsi, saya tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi saya untuk saya berjuang meluruskannya daripada meluruskan niat. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berat ya daripada meluruskan niat. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya berusaha ya bagaimana dia meluruskan niatnya, ya memurnikan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi seputar pentingnya ikhlas dan peringatan dari riya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang saleh. Ya, kemudian berusaha untuk menyembunyikan amalnya, tidak pamer kepada orang. Ya, tidak setiap ibadah kemudian laporan di media sosial. Tidak. Ya, dia berusaha untuk tidak memamerkannya. Ya, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin falyaf'al. Kata sahabat Zubair bin Awam, siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan rahasia, amalan yang tersembunyi, maka lakukanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita diberi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk terus istiqomah, ya, mempelajari tauhid. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, dan selanjutnya kami menginformasikan kepada antum, bagi yang ingin bertanya silahkan dapat menghubungi line interaktif di 0228686267, dan bagi antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp silahkan dapat mengirimkan ke nomor 081122741476, dan kami juga mengundang antum para peserta Zoom untuk bertanya di kolom komentar. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan pertama kita akan membaca dari pesan yang masuk melalui WhatsApp. Izin bertanya Ustadz, ada keyakinan apabila pelangi ditunjuk dengan tangan, maka nanti tangannya akan buntung. Apakah ini termasuk bentuk tiaroh Ustadz? Nah. Ya, ini termasuk hurafat. Ya, termasuk hurafat, termasuk tiaroh. Ya, karena tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya kalau ada pelangi, siapa yang menunjuk kepadanya maka akan buntung, ya, mana dalilnya? Dan itu juga tidak terbukti secara ilmiah, secara ilmu kedokteran misalkan, tidak ada buktinya. Maka tidak boleh bagi kita untuk memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu, ya. Itu termasuk hurafat dan juga termasuk bagian dari tiara, ya, merasa sial, ya, karena meyakini bahwa itu adalah sebab kebuntungan. Itu dari mana, ya? Tidak boleh kita berkeyakinan bahwa ini adalah sebab kesialan, kebuntungan, kecelakaan, kecuali apabila ada dalilnya atau terbukti secara ilmiah. Misalkan rokok itu adalah sebab penyakit, boleh, karena itu terbukti secara ilmiah kedokteran, ya. Tapi kalau hanya sekedar hurafat, tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya, maka ini hanyalah hurafat dan was-was dari syaitan, dan ini termasuk juga dari bagian dari tiara. Wallahu a'lam. Baik, nah, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya yang sangat bermanfaat Ustaz. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum yang ingin bertanya silahkan dapat menghubungi 0228682637, dan untuk pertanyaan bisa dikirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, selanjutnya kami lanjutkan ke pertanyaan yang masuk melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz, apakah halal dari usaha yang haram tetapi sang pelaku tidak menyadarinya, entah tidak tahu, lupa, ataupun keliru? Nah, apakah halal dari usaha yang haram tetapi sang pelaku dalam kondisi tidak sadar, tidak tahu, lupa, ataupun keliru? Mungkin maksudnya beranggapan itu halal padahal haram. Nah, seorang harus belajar tentang ilmu agama, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jangan sampai dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ternyata dia pekerjaan tersebut haram, ya, haram bagi dia. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih utama baginya, ya. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah pernah meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab
bahwasanya beliau mengatakan la yattajiru fi suqina illa man tafaqqah. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang berilmu. Ya, agar jangan sampai orang yang berdagang tapi tidak memiliki ilmu, sehingga apa? Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan haram. Taib, bagaimana kalau dia tidak tahu? Ya, dia tidak tahu. Kalau memang ya dia tidak mau belajar karena tidak tahunya itu karena tidak mau belajar, maka dia berdosa karena nggak belajar tadi. Tapi kalau memang dia baru masuk Islam misalkan, ya maka ini diberi udzur insyaallah. Ya, ma'dzur bil jahal, diberi udzur dengan kejahilan. Hanya saja kapan dia diingatkan, kapan ada yang memberitahunya, maka segera hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram tersebut. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu wahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau dia tidak tahunya itu adalah ya karena malas dalam belajar ilmu agama, berarti dia berdosa karena malas belajar ilmu agamanya. Tapi ya kalau memang dia sudah berusaha atau memang karena baru masuk Islam, ya maka ini diberi udzur insyaallah taala. Hanya saja kapan saja dia diingatkan, ya ada yang memberitahunya, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ingin bertanya silakan menghubungi line interaktif di 02286862637, dan untuk pertanyaan dapat dikirimkan juga melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 081122741476. Baik, selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ustadz, benarkah di dalam sholawat nariyah itu ada terdapat kesyirikan? Dan apakah sholawat ini pernah diajarkan Nabi, Ustadz? Nah, ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Ini buatan orang, ya kedustaan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan sholawat nariyah nisbah kepada sahabat namanya Syekh Nariyah misalkan. Nggak ada sahabat namanya Syekh Nariyah itu. Ya, cari di kamus-kamus nggak ada nama sahabat namanya Syekh Nariyah. Ya, apalagi lafadz Syekh itu biasanya baru belakangan saja. Jadi nggak ada. Ini buatan-buatan orang. Lebih-lebih kandungannya ya berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Ya, gimana lafadznya itu ya? Pokoknya lafadznya adalah berlebih-lebihan kepada Nabi. Alladzi tanhallu bihil uqat wa tanfariju bihil qurab. Ya, yang dengannya, yaitu dengan Nabi SAW, lepas segala ikatan dan terbuka segala kesusahan. Ini ya hulu kepada Nabi SAW, berlebih-lebihan kepada Nabi. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Nabi SAW tidak suka kalau umatnya berlebih-lebihan kepada beliau. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Gak boleh. Ya, karena itu telah menghancurkan dan membinasakan umat-umat sebelum kita. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wa ya ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan kepada dalam agama kalian. Jadi sholawat itu termasuk ibadah, dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, tuntunan Nabi harus ikhlas, harus mutaba'ah. Ya, tidak boleh bikin-bikin tata cara sendiri, apalagi buatan-buatan ya yang isinya hulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi ya adalah dengan mentaatinya, membenarkan ucapannya, ya mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Begitu cara cinta kepada Nabi, bukan dengan berlebih-lebihan kepada Nabi. Ya, wallahu a'lam. Jawabannya
Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum yang ingin bertanya melalui line interaktif, langsung silakan dapat menghubungi 02286862637, dan untuk pesan singkat atau WhatsApp silakan dapat antum kirimkan melalui 081122271476. Baik, selanjutnya kami bacakan kembali pesan yang masuk. Ustadz, apakah boleh bersumpah dengan Rasulullah? Misalnya demi Allah, demi Rasulullah. Nah, syukron atas penjelasannya Ustadz. Selanjutnya akan kita bahas. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Rasulullah, nggak boleh. Ini kalimat yang sering kita dengar. Ya, demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya benar, demi Rasulullah ini yang nggak boleh. Ya, bersumpah hanya dengan nama Allah, nama dan sifat-sifatnya. Wallahi, billahi, tawahi, atau warrahman, itu boleh. Ya, atau demi Al-Quran, ya boleh Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Ya, boleh. Tapi kalau bersumpah dengan Nabi, Nabi makhluk, tidak boleh bagi kita bersumpah dengan ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah. Bersumpah dengan Rasulullah nggak boleh. Ini termasuk kesyirikan yang harus dijauhi dalam lafaz. Wallahu a'lam. Atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah berjualan sentrat babi, yaitu makanan untuk babi, diperbolehkan? Nah Ustadz. Idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga hasilnya, ya, hasilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Maka tidak boleh bagi kita untuk menjual ya makanan-makanan babi, karena itu termasuk berkontribusi untuk mendukung ya penjualan yang haram, ya, karena babi haram. Ya, demikian juga menjual makanan-makanannya ya haram. Nabi SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wasyahidai. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba. Ya, pemakan riba. Demikian juga sekretarisnya. Sekretarisnya nggak boleh. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang berkontribusi ya untuk sesuatu yang haram maka dilarang, ya, tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Maka menjual makanan-makanan untuk babi hukumnya tidak boleh, karena itu mendukung, ya, berkontribusi untuk babi, ya, penjualan babi dan jual beli babi hukumnya haram, ya. Segala hal yang itu bisa membantu sesuatu yang haram maka dilarang juga. Ya, karena kita dilarang untuk membantu di dalam maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Atas jawabannya Ustadz. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir, kami bacakan kembali Ustadz. Bagaimana penjelasannya untuk orang-orang indigo yang konon mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang zaman dahulu yang sudah lama meninggal? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Syukron, jazakallahu khairan. Orang-orang yang indigo itu adalah kelainan, itu penyakit, ya, penyakit. Jadi dia harus diruqyah, jangan kemudian dijadikan sebagai wali, jangan dijadikan malah spesial. Enggak, dia hidupnya aja malah susah indigo itu, ya, sesuatu yang tidak wajar, ya, bisa melihat hal-hal yang di luar dari biasanya manusia. Justru itu adalah sesuatu yang tidak wajar, ya. Jadi orang-orang yang indigo, ya, ini harusnya diruqyah, ya, karena padanya ada gangguan-gangguan jin, ya, hendaknya dia diruqyah,
sampai sembuh, ya. Jangan kemudian malah dijadikan itu adalah suatu keistimewaan atau spesial bagi dia. Tidak, itu penyakit, ya, itu penyakit, kelainan yang beda dari manusia secara umumnya, ya. Jadi jangan itu dianggap sebagai suatu keluar biasaan, kesaktian, tidak. Itu malah penyakit yang harus disembuhkan, dicarikan obatnya, dan obat yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Ya, sering dibacakan Al-Qur'an, diruqyah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Itu wallahu alam, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.